Pagi, saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudaraku, ketika kita mendengar kata kekudusan, banyak orang langsung membayangkan begini, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, betul kan? Jangan berbohong, jangan berbuat dosa apalagi. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan ini dan itu. Betul, memang itu betul, saudaraku. Tapi kekudusan yang Allah kehendaki itu dari ayat ini jauh lebih dalam, jauh lebih berkualitas daripada sekedar perilaku yang terlihat baik. Semoga Anda memahami maksud saya. Lebih deep dari dalam, lebih dari hanya perbuatan yang bermoral, tapi lebih dalam dari itu, perbuatan kekudusan itu. Karena kekudusan itu adalah keadaan hidup di mana seseorang semakin memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang selaras dengan hati Allah. Karena kekudusan bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita sedang dibentuk menjadi apa. Ngerti ya, saudaraku ya? Kekudusan bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita yang sedang dibentuk menjadi apa, menjadi siapa kita ini. Karena sejak semula Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dosa kan merusak itu semua. Manusia akhirnya menjadi berpusat pada dirinya sendiri, hidup menuruti hawa nafsunya sendiri, dan manusia kehilangan kepekaan terhadap kehendak Allah akhirnya. Maka melalui karya penebusan Kristus, Allah sedang mengembalikan manusia kepada tujuan semula, yaitu menjadi pribadi yang memantulkan karakter Allah itu sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak berkata, "Berusahalah tampak kudus," bukan. Tetapi firman Tuhan berkata, "Jadilah kudus," karena itu pantulan karakter Allah, kudus. Kekudusan bukanlah topeng yang dikenakan ketika kita berada di gereja. Amin, saudaraku. Kekudusan adalah kehidupan yang lahir dari hati yang terus-menerus diubahkan oleh Roh Kudus. Tapi sayangnya, saudaraku, banyak orang puas dengan kesalehan lahiriah. Mereka aktif melayani, mereka rajin beribadah, mereka tahu banyak ayat Alkitab, tetapi di dalam hati mereka masih tersimpan banyak tentang keakuan diri, kesombongan, apalagi iri hati, ambisi pribadi, masih mencintai dunia dengan begitunya. Dan masih ada banyak lagi keinginan untuk dipuji oleh manusia lain. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak melihat penampilan luar kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita yang paling dalam, saudaraku. Sebab seseorang dapat terlihat rohani di hadapan manusia, tetapi belum tentu keadaan hidupnya itu berkenan di hadapan Allah. Karena Allah melihat hati kita. Allah lebih tertarik membentuk karakter daripada sekedar menambah aktivitas-aktivitas kesibukan pelayanan kita. Karena pelayanan yang besar tanpa kehidupan yang kudus tidak akan memiliki nilai yang kekal di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, kehidupan yang kudus sekalipun kita tidak dikenal banyak orang, tapi itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kekudusan juga tidak terjadi secara otomatis. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Kita mau mengikuti keinginan daging
atau kita mau mentaati Roh Kudus. Itu kita diperhadapkan dua sisi ini terus, saudaraku. Coba Anda rasakan itu. Ketika kita melek mata, bangun tidur pagi hari sampai kita istirahat malam, kita diperhadapkan kepada dua pilihan ini terus setiap saat. Setiap kali kita memilih mengampuni ketika hati kita mau balas. Setiap kali kita berkata benar ketika kebohongan tampak menguntungkan. Setiap kali kita hidup murni ketika dunia menawarkan kenajisan. Dan setiap kali kita tetap rendah hati ketika kita memiliki alasan untuk meninggikan diri kita. Pada saat itulah Roh Kudus sedang membentuk karakter Kristus di dalam dirimu dan diriku. Amin, saudaraku. Sesungguhnya tujuan Allah bukan sekedar membawa kita masuk surga. Dia sedang mempersiapkan kita menjadi manusia yang cocok hidup di surga. Amin, saudaraku. Karena surga adalah tempat di mana kehendak Allah ditaati dengan sempurna. Maka dari itu, sejak sekarang Allah sedang melatih kau dan saya untuk mencintai habit atau kebiasaan di surga, yaitu apa? Kekudusan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah, kita tidak merasa asing dengan kehidupan yang kudus itu, saudaraku. Amin ya, semoga Anda memahami ini. Dan semakin seseorang mengenal pribadi Kristus, itu bisa terlihat dia semakin membenci dosa. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena dia tidak ingin melukai hati Bapa yang begitu mengasihinya, seperti Kristus mengasihi hati Bapa. Maka dosa tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran aturan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa merusak atau memisahkan persekutuan dirinya dengan Bapa. Ngerti ya saudaraku? Aku gak ngelanggar, boleh gak? Kristen kan tanyanya begitu. Merokok boleh gak? Ini boleh gak? Tato boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Bukan itu. Tetapi kalau kelas kita sudah upgrade di hadapan Allah, seperti Kristus berpikir, maka yang ditakutkan bukan boleh apa enggak, melanggar apa enggak, tetapi lebih kepada titik begini. Kalau aku lakukan ini bisa merusak hubunganku dengan Allah atau tidak. Itu Kristen yang sudah berkelas, saudaraku. Udah naik kelas dia. Cara mikirnya udah beda. Semoga semua pendengar renungan The Message juga memiliki konsep berpikir seperti ini, saudaraku. Karena pada akhirnya kekudusan itu bukanlah beban hidup. Tetapi kekudusan itu adalah hak istimewa, saudaraku. Dan Allah mengizinkan kita mengambil bagian di dalam kehidupan Allah itu sendiri melalui kekudusan. Betapa agung kasih karunia itu kalau kita renungkan, saudaraku. Benar kan? Manusia dulu yang dikuasai oleh dosa, kini dipanggil dan diberi kesempatan untuk memancarkan karakter putra tunggalnya. Betapa agungnya kasih karunia itu. Amin. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah hidupku semakin serupa Yesus apa enggak? Pikiranku, perkataanku, sikapku, motivasiku semakin nyenengin hati Bapa enggak? Coba renungin, saudaraku. Sebab ukuran kedewasaan rohani bukanlah seberapa lama kita jadi orang Kristen, atau seberapa banyak pelayanan yang sudah kita garap, tetapi lebih seberapa nyata karakter Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting. Itulah kekudusan yang sedang dicari, diincar Allah dalam hidupmu dan hidupku. Amin ya saudaraku. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua, menguatkan kita semua. Kalau kita hidup dalam kekudusan, itu membuktikan bahwa kita milik Allah. Bukti aku milik Allah. Bukti aku milik Allah. Dengan cara apa? Kekudusan. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.